Perkenalkan saya Rocky Fredrik Kemenangan dengan NIM 411221042 dari program studi Teknik Informatika. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas UAS penulisan karya ilmiah dengan judul Pembagian Bandwidth Internet di SPH Hang Tuah 2 sebagai implementasi regulasi pemerintah Indonesia. Permasalahan utama yang saya angkat adalah penggunaan internet di sekolah yang dilakukan secara bersamaan oleh guru dan siswa sehingga koneksi menjadi lambat dan tidak merata. Solusi yang saya usulkan adalah menggunakan mikrotik dengan metode Simple QIW dan Reconnaissance QIW atau VCQ agar bandwidth dapat dibagi secara adil. Dari implementasi tersebut diharapkan koneksi menjadi lebih stabil, latensi menurun, throughput meningkat, dan proses pembelajaran digital menjadi lebih lancar. Sebagai bahan pembanding, saya memilih artikel karya Fauzan Prasetyo Eka Putra dan tim yang membahas manajemen bandwidth menggunakan mikrotik pada jaringan sekolah. Saya memilih artikel ini karena topiknya sangat sesuai dengan penelitian saya, sehingga dapat dijadikan acuan untuk melihat bagaimana struktur penulisan, metode penelitian, serta penyajian hasil yang baik. Analisis struktur artikel pembanding menggunakan struktur ilmiah yang jelas, yaitu dimulai dari pendahuluan, kemudian metode penelitian, hasil dan pembahasan, lalu diakhiri dengan kesimpulan. Struktur seperti ini dikenal sebagai IMRAD, sehingga pembaca dapat mengikuti alur penelitian secara sistematis. Analisis isi dan kualitas. Kelebihan artikel pembanding adalah objek penelitiannya jelas dan solusi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan sekolah. Namun kualitas artikel jaringan sangat bergantung pada data pengujian, misalnya throughput, latensi, paket loss, jumlah pengguna, dan skenario pengujian. Dari sini saya menyadari bahwa artikel saya juga harus memperlihatkan data pengukuran, bukan hanya menyampaikan klaim peningkatan. Perbandingan artikel, jika dibandingkan artikel saya memiliki objek penelitian yang lebih spesifik yaitu SMP Haftuah 2 dan juga mengaitkan penelitian dengan regulasi pemerintah mengenai transformasi digital pendidikan. Namun kelemahan artikel saya adalah belum menyajikan data hasil pengujian secara kuantitatif sehingga pembuktian manfaatnya masih kurang kuat. Evaluasi artikel sendiri. Menurut evaluasi saya, artikel ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu topiknya relevan, metode pengumpulan data yang cukup lengkap, dan referensi yang digunakan sudah memadai. Akan tetapi masih ada beberapa kekurangan seperti belum adanya tabel hasil pengujian, topologi jaringan yang belum lengkap, konfigurasi PCQ yang belum dijelaskan secara rinci, serta novelty penelitian yang masih perlu diperjelas. Usulan perbaikan agar artikel layak dipublikasikan di jurnal, saya mengusulkan beberapa perbaikan yaitu menambahkan topologi jaringan beserta spesifikasi perangkat, lakukan pengujian sebelum dan sesudah implementasi menggunakan parameter QoS seperti throughput, latensi, jitter, dan paket loss. Menjelaskan konfigurasi fisik secara rinci serta memperkuat novelty penelitian dan memperbarui referensi yang digunakan. Target jurnal. Target jurnal yang saya pilih adalah jurnal RESTI karena ruang lingkupnya sesuai dengan penelitian saya, yaitu penerapan ilmu komputer untuk menyelesaikan permasalahan nyata. Penelitian mengenai manajemen bandwidth di sekolah termasuk dalam bidang computer science applications sehingga sesuai dengan fokus jurnal tersebut. Skop dan gaya penulisan. Selain menyesuaikan ruang lingkup jurnal, artikel juga harus mengikuti template penulisan RESTI. Struktur yang digunakan meliputi introduction, research methods, resource and discussion, serta conclusions. Selain itu, sistem citasi menggunakan standar IEEE dan disarankan memakai aplikasi seperti Mendeley, Apache, dan Similarity. Dalam proses publikasi juga perlu diperhatikan biaya publikasi atau
EPC, serta kebijakan plagiarisme. Berdasarkan informasi resmi Resti, terdapat biaya publikasi yang harus dibayarkan setelah artikel diterima. Untuk similarity, Resti tidak mencantumkan batas presentasi tertentu. Namun seluruh naskah akan diperiksa menggunakan Turnitin dan artikel yang terbukti mengandung plagiarisme dapat ditolak. Sebagai kesimpulan, artikel saya sebenarnya sudah memiliki struktur yang sesuai dengan format jurnal, namun masih perlu ditingkatkan terutama pada penyajian data, hasil pengujian, agar kesimpulan yang diperoleh benar-benar didukung oleh bukti ilmiah. Kedepannya saya akan melengkapi data QoS, memperjelas konfigurasi jaringan, memperbaiki citasi YE, dan menyesuaikan artikel dengan template jurnal Resti sebelum diajukan untuk publikasi. Terima kasih, sekian dari presentasi saya.